nama saya Nurjana dari kelas PM03, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesebangunan, contoh, beserta sifat-sifatnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kekongruenan, contoh beserta sifat-sifatnya pula. Nah, untuk itu, simak video kali ini. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian kesebangunan. Nah, kesebangunan ini merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya yang bersesuaian mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan ini merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Nah, kesebangunan ini pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti ini. Nah, untuk contohnya bisa lihat di sini, yaitu dua buah bangun datar yang memiliki perbandingan sisi yang sama besar. Nah, pada gambar pertama terdapat bangun belah ketupat yang memiliki sisi 3 cm. Nah, sedangkan gambar kedua yaitu gambar belah ketupat yang memiliki sisi 6 cm. Nah, perbandingan dari kedua sisi ini sama besar, sehingga bangun tersebut dikatakan sebangun. Dua buah bangun datar di atas merupakan dua buah bangun yang sebangun, yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, pasangan sisi-sisinya bersesuaian, mempunyai perbandingan nilai yang sama. Nah, yang pertama yaitu sisi AD dan KN, di mana AD per KN sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Nah, yang kedua, sisi AB dan KL merupakan AB per KL sama dengan 3/6, itu sama dengan 1/2. Yang ketiga, sisi BC dan LM, yaitu BC per LM sama dengan 3/6, itu sama dengan 1/2. Dan yang terakhir yaitu sisi CD dan MN merupakan CD per MN, itu sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Sehingga sisi AD per KN sama dengan AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan CD per MN. Jadi, dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa sebuah bangun datar yang sebangun yaitu jika panjang sisi-sisinya bersesuaian dan mempunyai perbandingan nilai yang sama. Dan perbandingan dari kedua bangun tersebut yaitu 1/2. Nah, sifat yang kedua yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Jadi, jika kita bicara tentang konteks bangun datar, selain perbandingan yang memiliki panjang sama, supaya dikatakan sebangun, maka bangun datar tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekongruenan. Nah, kekongruenan ini merupakan dua bangun datar yang dimana keduanya ini sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Adapun contoh dari bangun datar yang kongruen ini yaitu seperti gambar di atas, yaitu dua buah trapesium. Nah, selain trapesium, juga ada segitiga yang kongruen. Segitiga bisa dikatakan sebagai kongruen apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. 3 sisi yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar, yang ketiga, 1 sisi apit dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, dua bangun yang sama persis memang bisa disebut sebagai kongruen. Namun, secara formal, dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua buah bangun datar bisa disebut kongruen apabila memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kesebangunan dan kekongruenan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu, kita lihat contoh soal berikut ini. Adapun contoh soalnya yaitu diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Persegi panjang adalah sebangun. Tentukan A. Panjang PQ, B. Luas dan keliling persegi panjang PQRS. Nah, A. Perbandingan panjang garis AB dan AD bersesuaian dengan perbandingan panjang garis PQ dan PS, sehingga PQ per PS sama dengan AB per AD. PQ per 6 sama dengan 16 per 4. 6 karena panjang sisi PS sama dengan 6. 16 karena panjang sisi AB sama dengan 16. Dan 4 karena panjang sisi AD sama dengan 4. Sehingga PQ sama dengan 16 kali 6 per 4 sama dengan 96 per 4. Hasilnya yaitu 24 cm. B. Luas persegi panjang PQRS. Luas PQRS sama dengan PQ dikali PS sama dengan 24 cm dikali 6 cm. Hasilnya yaitu 144 cm kuadrat. Jadi, luas persegi panjang PQRS sama dengan 144 cm kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu keliling persegi panjang PQRS. Keliling persegi panjang PQRS. Keliling PQRS sama dengan 2 kali PQ tambah PS sama dengan 2 kali 24 cm tambah 6 cm. Hasilnya yaitu 60 cm. Jadi, keliling persegi panjang PQRS sama dengan 60 cm. Nah, itulah tadi video dari saya, mulai dari materi hingga contoh soal mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.